Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up YouTube, balik lagi sama saya di channel Mas Day. Oke guys, kemarin kita sudah membahas tentang video yang viral ya, yang mengaku-ngaku santri namanya IM Rusdi itu. Dan kita sudah tahu bagaimana pribadinya dan bagaimana orangnya. Dan tanggapan saya juga seperti apa kepada dia yang mengaku sebagai santri. Baik, sebelumnya saya mengajak antum semuanya untuk mundur ke masa lalu, untuk mundur kepada peristiwa-peristiwa yang lalu yang saya anggap ini sebagai fenomena dari awam religius yang ada di Indonesia. Oke, dulu kita pernah diviralkan, pernah diramaikan oleh sebuah kasus ya, yang mana pada waktu itu seorang muslimah mengupload sesuatu di Facebook, yaitu tentang seseorang yang memakai penutup kepala atau di dalam Islam itu namanya jilbab. Kemudian dia memakai salib. Setelah ditanya, ternyata wanita itu adalah umat Kristen, adalah orang Nasrani. Dan si muslimah ini kemudian memposting itu di Facebook menggunakan kata-kata bahwa ini adalah penistaan terhadap agama Islam. Tidak hanya sampai di situ, ada juga postingan yang memperlihatkan bahwa ada seorang wanita dan anak yang memakai penutup kepala. Mereka sedang beribadah, mereka memakai penutup kepala, kemudian seseorang itu menuliskan bahwa hati-hatilah, muncul agama baru yang meniru-niru Islam. Dan yang membuat heboh itu, sebagian muslim itu heboh, geger, kejang-kejang, hanya karena Agnes Monica memakai pakaian panggung yang agak terbuka dan di situ ada bahasa Arab yang tulisannya seperti ini. Nah, sebagian muslim geger, sebagian muslim kejang-kejang melihat tulisan ini. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penistaan terhadap Islam. Padahal itu cuma tulisan bahasa Arab yang berbunyi Al-Muttahidah, yang artinya adalah persatuan. Tidak sampai di situ. Yang membuat saya menggelitik adalah ketika ada seseorang itu mengupload foto sendal swallow, itu ada tulisan Yamin dan Shimal seperti ini. Lihat komentarnya. Mereka menganggap bahwa ini adalah penistaan. Mereka menganggap bahwa ini adalah penistaan, telah mengambil sepenggal kata dari Al-Quran kemudian ditulis di sendal swallow dan diinjak-injak. Padahal itu cuma tulisan bahasa Arab Yamin dan Shimal yang artinya kanan dan kiri. Dan sampailah kita kepada kasus IM Rusdi kemarin itu, yang mengaku santri padahal dia bukan santri, ngaku ahli agama padahal dia bukan ahli agama, baru ngikut pengajian satu kali sudah dakik-dakik membawakan hadis Nabi. Maka sebegitu mengerikannya kah potret kejumudan sebagian umat Islam yang ada di Indonesia? Saya sebagai santri malah merasa aneh ya, ketika ada simbol dan bahasa Arab itu diidentikan hanya kepada agama Islam saja. Pada zaman Rasulullah SAW sebelum beliau lahir, orang-orang jahiliyah itu menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan mereka menjadikan syair-syair bahasa Arab itu sebagai standarisasi menentukan keintelektualan seseorang pada masa itu. Kita juga tahu umat Nasrani di Timur Tengah, ketika mereka pergi ke gereja menyanyikan lagu-lagu rohani untuk Yesusnya mereka menggunakan bahasa Timur Tengah, bahasa Arab. Maka harus diakui bahwa saudara-saudara kita ini cakrawala beragamanya itu masih sangat sempit. Maka inilah yang dinamakan dengan fenomena awam religius. Dan sangat disayangkan jumlah mereka itu banyak di negeri ini, nggak sedikit. Kaum religius dangkal dan sempit yang memahami agama hanya dari kulitnya saja. Dan orang-orang seperti ini biasanya adalah sasaran empuk, sasaran yang potensial bagi kaum intoleransi dan takfirisme ala Salafi Wahabi. Kaum ini akan terhipnotis begitu melihat ustadz bersorban, berjubah, dan berjenggot, lalu mereka mengikutinya tanpa adanya daya kritis. Mendengar dari ustadz-ustadz kalangan intoleran itu yang pandai mengutip teks agama dan sepenggal kalimat berbahasa Arab, awam religius bakal tunduk, rebah, menelan mentah-mentah ujaran kebencian mereka. Outputnya adalah ya seperti IM Rusdi itu. Mereka sungguh sangat bersemangat dalam menghiruh beragama, akan tetapi mereka tidak disertai dengan kecerdasan dan daya kritis. Itu yang sangat disayangkan. Entah apa yang ada di pikiran mereka ya. Di satu sisi mereka itu menganggap telah terjadi penghinaan, penistaan terhadap simbol agama Islam yang digunakan oleh umat lain. Akan tetapi anehnya mereka itu tidak pernah marah kepada simbol agama Islam
yang paling eksklusif dan paling agung, misalkan kalimat tauhid, digunakan untuk sesuatu yang barbar dan terorisme seperti ISIS. Maka pesan saya adalah memahami Islam itu tidak cukup hanya sampai kepada kulitnya saja. Jika kita mau memahami agama, maka kita harus belajar kepada ahlinya. Dan tidak cukup hanya mengaji dan mengkaji satu kali saja. Lihat betapa alimnya ulama-ulama kita, betapa alimnya kiai-kiai kita. Beliau-beliau itu belajar mengaji dan mengkaji persoalan agama itu bukan cuma setahun 2 tahun. Beliau-beliau itu mengkaji dan mengaji itu berpuluh-puluh tahun. Maka itulah yang harus kita contoh. Ya seperti itu, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.